Shalom saudaraku yang terkasih, jumpa kembali di dalam acara Closer to God. Sekali lagi, kerinduan kami melalui acara Closer to God ini, kita semua akan sungguh-sungguh lebih dekat kepada Tuhan melalui puji-pujian, penyembahan, dan sekaligus kita akan mendengar nasihat firman Tuhan. Kerinduan kami juga kiranya saudara setiap hari bisa lebih dekat kepada Tuhan melalui saat teduh saudara. Baiklah, kita akan memulai acara acara Closer to God ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami masih diberikan kehidupan, kami masih diberi kesehatan, dan saat ini kami mau mendekat kepada Engkau Tuhan. Kiranya puji-pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan Tuhan, kami juga membutuhkan firman-Mu dalam kesempatan ini. Kami mau membaca dan merenungkan, berilah kami hikmat, mohon pencerahan Roh Kudus untuk kami mengerti akan kebenaran-kebenaran di dalam firman-Mu. Tuhan, berkatilah kiranya saudara-saudara kami yang bergabung di dalam acara Closer to God ini. Engkau juga akan melawat satu persatu Tuhan, dan Engkau akan memberkati kehidupan mereka. Demi nama Yesus kami doa. Amin. Baik saudaraku, kita akan memulai dengan puji-pujian kepada Tuhan. Dan rekan saya, saudara Kathy dan Jessica akan menolong Anda untuk menaikkan puji-pujian. Jika Anda mengenal lagu ini, saudara bisa menyanyi di rumah saudara masing-masing. Dan Kathy dan Jessica akan memimpin kita di dalam puji-pujian. Silakan Kathy. Pengorbanan
Baiklah saudaraku, saya kira belum terlambat saya ingin mengucapkan kepada setiap saudara, 新年快乐，上帝多多祝福你们。Happy Chinese New Year, God bless you all abundantly. Mari saudaraku, sekarang kita akan membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Ya, dalam kesempatan awal-awal tahun ini, saya mengambil tema pada kali ini adalah Be strong and of good courage. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu menghadapi hidup yang tidak menentu ini, menghadapi hidup yang penuh dengan misteri ini. Saudara dan saya perlu kuat dan teguh. Mari kita membaca kitab Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 9.
Yosua 1 ayat 6 sampai 9, demikian bunyinya saudaraku. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, saudaraku. Dikatakan perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudaraku, apa harapan saudara di tahun yang baru ini? Ya, setiap orang tentunya secara normal ingin mempunyai kehidupan yang lebih baik. Setiap orang ingin masa depan yang lebih berhasil daripada masa-masa lampau. Setiap orang ingin mempunyai kehidupan yang sukses, bukan? Ya. Nah, di dalam dunia sekuler, para motivator biasanya akan pada awal-awal tahun ini memberikan tips-tips bagaimana saudara mengalami kehidupan yang sukses. Ya. Tetapi hari ini saya ingin memberikan firman Tuhan yang akan menuntun saudara kepada satu kehidupan yang berhasil sesuai dengan janji tadi firman Tuhan. Ya, ternyata saudaraku, kalau kita mau berhasil, kita bisa mengandalkan akan janji Tuhan di dalam firman-Nya ini. Ya. Firman Tuhan, ya dan amin, bukan? Mari saudaraku kita renungkan bagian ini baik-baik. Dan tentu kita punya harapan, kita juga boleh punya keyakinan bersama dengan Tuhan. Ketika engkau menjalankan firman Tuhan ini, hidup saudara dan saya akan mengalami keberhasilan. Di dalam segala hal, di dalam segala aspek kehidupan, ya. Nah, saya ingin memberikan kepada saudara beberapa langkah untuk saudara bisa mengalami akan keberhasilan dalam hidup ini, mengalami masa depan yang lebih baik, ya. Saudara perlu mendengar dan saudara perlu melakukan firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Yang pertama, saudaraku, dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau saudara perhatikan dalam Yosua pasal 1 ini, kata ini saudaraku, tadi aja dalam ayat 6 sampai 9 itu sudah diulang 3 kali saudaraku. Dan itu diakhiri dengan menutup pasal ini di ayat 18 dengan kata yang sama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini yang pertama saudaraku. Memasuki tahun yang baru, memasuki sekali lagi hidup yang penuh dengan misteri, yang penuh dengan tantangan. Yang pertama saudara perlu kuat dan teguh dalam hidup ini. Nah, kata kuat dan teguh ini di dalam bahasa Inggrisnya itu mengandung satu arti yang lebih jelas, saudaraku, ya. Be strong, ya, itu diterjemahkan kuat, atau ada arti yang lain yaitu berani, saudaraku, ya. And good courage diterjemahkan optimis atau positif. Saudaraku, di dalam kehidupan ini kita juga perlu mempunyai satu sikap. Ya, kita kuat dan teguh, be strong, kuat dan berani menghadapi segala hal, saudaraku. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak mempunyai masalah, saudaraku. Ya, selagi engkau masih hidup, selagi engkau masih bernafas, engkau punya masalah. Saya punya masalah. Nah, masalah bukan untuk dihindari, masalah harus kita hadapi, saudaraku. Dan bersama dengan Tuhan kita yakin kita bisa lewati masalah itu. Ya. Nah, sikap yang pertama sekali lagi kita harus strong, kita harus kuat, dan kita harus teguh. Ya. Terjemahan yang lain dalam bahasa Inggris mengatakan demikian, be determined, yang artinya itu bertekad atau fokus dan tidak goyah oleh apapun, and confident. Confident artinya percaya diri dan tidak minder. Nah, ini sikap yang harus ada pada kita, saudaraku, ya. Be determined. Bertekad. Apa tekad saudara tahun ini? Ya, tentukan tekad saudara dan berlari-larilah menuju tekad itu. Raihlah tekad itu. Fokus, ya.
Dan tidak goyah oleh apapun. Di tengah jalan mungkin ada hambatan, ada halangan, saudara tidak boleh goyah. Ya. Dan confident, percaya diri, tidak minder. Ya. Ya, bersama dengan Tuhan kita akan melewati masa-masa sulit. Bersama dengan Tuhan kita akan melewati hambatan-hambatan yang ada. Nah, perhatikan saudaraku di sini. Anda tidak bisa merubah apa yang terjadi di luar Anda. Oke ya, benar kan? Anda tidak bisa merubah apa yang terjadi di luar Anda. Sikap orang kepada Anda tidak bisa merubahnya. Anda tidak punya otoritas untuk merubah itu. Tetapi Anda dapat merubah apa yang di dalam diri Anda. Kita tidak bisa merubah orang lain atau menentukan orang lain harus bersikap begini-begini. Tetapi kita bisa menentukan diri kita sendiri, bukan? Kita bisa merubah apa yang di dalam diri kita, yaitu pikiran, sikap, dan cara pandang. Maka sesuai dengan firman Tuhan tadi, be strong and of good courage. Hiduplah dengan pikiran, sikap, dan cara pandang yang positif tadi. Ya, cara pandang yang positif. Nah, di dalam dunia ini sesungguhnya ada dua macam golongan orang. Ya, yang pertama adalah golongan orang-orang yang positif, dan yang kedua adalah kelompok orang yang negatif. Ya, apa perbedaan orang positif dan negatif? Saya hanya akan berikan beberapa contoh saja ya, saudaraku ya. Orang positif itu akan merencanakan langkah-langkah penyelesaian. Tetapi orang negatif akan berputar-putar pada masalah. Ya. Nah, tadi di depan sudah saya katakan setiap orang punya masalah, saudaraku. Ya. Selagi engkau masih bernafas, engkau punya masalah. Dan itu tidak bisa kita hindari. Nah, orang yang positif akan merencanakan, ya, akan berpikir bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu. Tetapi orang yang negatif, dia akan berputar-putar di sana, saudaraku. Ya. Orang positif menerima dengan ucapan syukur segala hal. Ya. Orang negatif cenderung bersungut-sungut. Ya. Bagi orang negatif itu segala sesuatu itu kelihatannya negatif, segala sesuatu kelihatannya buruk gitu. Tapi orang yang positif, walaupun itu buruk dia terima dengan ucapan syukur. Ya. Ada satu ungkapan bukan? Ya. Orang yang positif, orang negatif akan berkata, mengapa pada bunga mawar ini banyak durinya? Andai kata nggak ada durinya kan bagus itu. Ya. Tetapi orang positif akan berkata, di antara begitu banyak duri, oh ada bunga mawar yang indah, yang harum baunya. Nah, kita lihat di sini saudaraku. Melihat satu bunga mawar, orang positif dan orang negatif berbeda. Ya, karena orang positif melihat hal-hal yang baik, orang negatif melihat hal-hal yang buruk. Maka orang positif bisa menerima dengan ucapan syukur, orang negatif bersungut-sungut. Oh, saudara termasuk yang di mana? Ya. Orang yang positif yakin dapat mengatasi situasi, tapi orang yang negatif selalu ragu-ragu. Ya. Selanjutnya orang positif dapat melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh orang negatif. Nah, sekali lagi, tentu harapan saya kita menjadi orang di dalam kelompok yang positif ini. Ya, kalau selama ini saudara menjadi orang-orang yang cenderung negatif, tahun ini saudaraku berubahlah. Ya, tidak ada gunanya itu. Itu hanya akan menambah masalah saudara. Ya. Tapi mari kita merubah sikap pandang dan cara pikir kita menjadi hal-hal yang positif. Ya, ada satu ungkapan yang saya ambil, yang saya kutip di sini. Once you replace negative thoughts with positive ones, you start having positive result. Terjemahannya, ketika Anda mengganti pikiran negatif dengan positif, maka Anda mulai mendapatkan hasil yang positif. Oke? Satu lagi saudaraku, kutipan. Positive thinking will let you do everything better than negative thinking will. Pikiran positif, orang yang punya pikiran positif akan membuat Anda melakukan segala sesuatu lebih baik daripada orang yang berpikiran negatif, saudaraku. Saya harap sekali lagi kita tidak bisa merubah apa yang terjadi di luar kita,
tetapi yang di dalam kita ini engkau bisa merubahnya, saya bisa merubahnya. Hanya masalahnya mau atau tidak mau. Mari kita merubah sikap kita, cara pandang kita, dan pikiran kita, saudaraku. Ya. Nah, seorang jenderal besar yang semua orang kenal, yang bernama Winston Churchill, juga berkata demikian. A pessimist sees the difficulty in every opportunity. An optimist sees the opportunity in every difficulty. Ya. Artinya orang yang pesimis itu melihat kesulitan di dalam setiap kesempatan. Tetapi orang yang optimis melihat kesempatan di dalam setiap kesulitan. Nah, bukankah itu indah, saudaraku? Ya, kalau di dalam setiap kesulitan, tantangan, masalah, justru kita cari. Mungkin di sana ada kesempatan, saudaraku. Ada celah untuk kita bisa memakai kesempatan itu, bisa melakukan yang lebih baik. Ya, tapi orang pesimis sudah ada kesempatan yang bagus, tapi dia berkata, ini terlalu sukar untuk dilakukan. Ya, akhirnya dia tidak lakukan apa-apa. Itu yang pertama, saudaraku, be strong and good courage. Jadilah kuat dan jadilah teguh. Ya, langkah yang kedua, saudaraku, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Ayat 8 berkata demikian, saudaraku. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Ya. Lalu saudara bertanya mungkin, Moksu, apa hubungannya keberhasilan dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Kalau saya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, apakah saya otomatis berhasil? Seolah-olah tidak ada connectingnya ini. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, maka engkau akan berhasil. Tetapi ini janji firman Tuhan, saudaraku. Mengapa demikian? Kalau engkau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka engkau akan menjadi orang yang berhikmat, saudaraku. Ya. Kalau engkau ingin menjadi orang yang berhikmat, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Dan orang yang berhikmat, bukankah itu yang bisa membuat keputusan-keputusan yang benar? Yang bisa membuat terobosan-terobosan dalam situasi yang sulit, saudaraku. Ya. Kalau ada kesulitan, ada masalah, ya, orang berhikmat ini dibutuhkan, saudaraku. Ya. Orang berhikmat itu berbeda dengan orang pandai, saudaraku. Ya. Orang pandai banyak di dunia ini, tapi orang yang berhikmat itu tidak banyak. Jadilah salah satu orang yang berhikmat. Orang pandai bergelar S1, S2, S3, doktor dan sebagainya sekarang terlalu banyak, saudaraku. Dan tidak sukar untuk mendapatkannya. Kalau saudara mau menjadi orang yang pandai, saudara hanya bersekolah dengan rajin, ya, mendapatkan ilmu, maka saudara menjadi orang pandai. Tapi bagaimana kita tidak hanya pandai, tapi bisa punya hikmat? Ya, bahasa Inggrisnya punya wisdom, menjadi orang yang wise. Saudara tidak bisa dapatkan itu di sekolah. Saudara tidak bisa dapatkan itu di kuliah. Saudara hanya bisa dapatkan di dalam firman Tuhan. Maka renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Engkau akan jadi orang yang wise, yang punya hikmat. Dan ini dibutuhkan menghadapi kesulitan-kesulitan, tantangan kehidupan ini, saudaraku. Apalagi di tengah situasi masih pandemi ini. Ya, kita perlu wise, ya, untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat. Di dalam bisnis bukankah kita membutuhkan keputusan-keputusan yang tepat? Ya, dan itu dibutuhkan orang yang wise. Maka ada korelasinya itu, saudaraku. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, maka perjalananmu akan berhasil. Janji firman Tuhan ayat 8 tadi. Ya, Tuhan ingin saudara berhenti sejenak dari hiruk pikuk dunia ini. Dan dengan tenang, saudara masuk ke hadiratnya, closer to God. Ya, sesuai acara kita, closer to God, untuk mendengar dan merenungkan firman-Nya. Ya, saya ulangi, saudaraku, Tuhan ingin, ini kerinduan Tuhan itu. Kerinduan Tuhan bukan saudara memberikan persembahan yang banyak, walaupun itu tidak salah. Kerinduan Tuhan bukan saudara melakukan pelayanan yang banyak, itu pun baik. Tetapi yang Tuhan paling rindukan, engkau berhenti sejenak, masuk ke dalam hadiratnya, closer to God, mendekat kepada Tuhan, mendengar.
dan merenungkan firman-Nya. Itu yang Tuhan ingini. Mendengar dan merenungkan firman Tuhan sekali lagi akan membuat saudara bijaksana. Sebaliknya kalau engkau meremehkan firman Tuhan, engkau abaikan firman Tuhan, engkau malas membaca firman Tuhan, engkau malas belajar firman Tuhan, maka mungkin saja engkau dalam hidup ini akan membuat kesalahan demi kesalahan. Ya. Engkau akan membuat kesalahan demi kesalahan yang mungkin akan engkau sesali di kemudian hari kelak. Maka jangan meremehkan firman Tuhan. Ya, saya tidak tahu berapa kali saudara sudah mendengar firman Tuhan. Setiap minggu saudara mendengar khotbah-khotbah, bukan? Ya, mungkin di dalam persekutuan, di dalam kelompok-kelompok, sel group atau yang lain, saudara mendengar firman Tuhan. Tetapi, saudaraku, apakah engkau merenungkannya dan melakukannya firman Tuhan itu? Itu yang membuat saudara punya wise. Ya. Nah, saudaraku, dunia kita hari-hari ini adalah dunia yang sudah gelap. Ya. Dunia yang penuh dengan kemerosotan moral. Ya. Dunia yang sudah rusak dalam tanda petik, saudaraku. Ya. Kita ini setiap hari berjalan seolah-olah di atas lumpur yang merupakan ranjau-ranjau dalam kehidupan ini. Nah, saudaraku, perhatikan ini. Bila kita berjalan di tanah yang berlumpur, satu-satunya cara untuk dapat berjalan adalah menemukan tempat berpijak yang kuat, di mana kita bisa menjejakkan atau menapakkan kaki kita ini. Nah, saudaraku, di dalam dunia yang penuh dengan lumpur-lumpur ini, yang bisa menjerumuskan kita, yang bisa membuat kita terjatuh, kita perlu tempat berpijak yang kokoh dan yang kuat, dan itu absolut hanya ada di dalam firman Tuhan. Kalau engkau mempunyai firman Tuhan, engkau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka engkau akan terus berjalan di dalam dunia yang penuh dengan lumpur-lumpur dosa ini, saudaraku. Engkau akan bisa tetap berjalan di dalam kebenaran. Engkau akan bisa berjalan di dalam terang kebenaran. Karena firman Tuhan itu adalah seperti pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, bukan? Yes, maka sekali lagi ini nasihat firman Tuhan hari ini. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, saudaraku. Ini kunci keberhasilan kehidupan di dalam segala hal. Ya, di dalam pelayanan lebih-lebih lagi, saudaraku. Ya, bagaimana kita bisa melakukan pelayanan dan pelayanan itu berhasil? Renungkanlah firman Tuhan dan siang dan malam, saudaraku. Ya, di dalam dunia bisnis bagaimana kita berhasil? Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Di dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pernikahan, bagaimana kita bisa mengalami keindahan keluarga dan keharmonisan pernikahan? Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Sekali lagi, karena firman Tuhan itulah menjadi penuntun dalam hidup ini, saudaraku. Ya, menjadi buku manual yang bisa memberikan petunjuk dalam hidup ini. Dan firman Tuhan itu sekali lagi membuat kita wise untuk kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat di dalam segala hal. So, jadilah wise dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga, bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Mari kita amati lagi, kita baca perlahan-lahan ayat yang ke-7. Demikian bunyinya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Lalu ini ada janji sekali lagi, keberuntungan, keberhasilan. Ya, kalau engkau melakukan atau engkau bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan yang kita renungkan tadi. Ya, jadi firman Tuhan tidak hanya dimengerti, disimpan, tetapi dilakukan, bertindak. Harus ada tindakan, saudaraku. Ya, bahkan bertindaklah hati-hati. Artinya kita bertindaknya juga tidak sembarangan. Ya, kita sembarangan menafsirkan firman Tuhan lalu kita lakukan dengan sembarangan. Tidak, saudaraku, bertindaklah hati-hati dan jangan lupa jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya berjalanlah terus di dalam kebenaran, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya, maka itu yang akan membuat saudara berhasil, saudaraku.
renungkan firman Tuhan, dan setelah itu bertindaklah hati-hati. Ya. Kalau saudara ingin mengalami keberhasilan dalam kehidupan ini, mengalami masa depan yang lebih baik, bertindaklah hati-hati. Kalau di dalam tahun-tahun yang lalu saudara ceroboh, ya saudara tidak bertindak sesuai firman Tuhan, saudara bertindak sesuai pikiran saudara, saudara bertindak sesuai dengan kepandaian saudara, kemampuan, kekuatan saudara, maka tidak heran saudara mengalami kegagalan demi kegagalan. Nah, tahun yang baru ini, mari saudaraku kita robah sekali lagi. Yang bisa merubah diri kita, ya, bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Seberapa banyak engkau mengerti firman Tuhan, tapi seberapa banyak yang engkau lakukan. Ya. Mengetahui dan mengerti sedikit firman Tuhan dan melakukannya adalah lebih baik daripada engkau mengetahui dan mengerti banyak firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Maka sekali lagi yang ketiga ini, bertindaklah, saudaraku. Ya. Entah sekali lagi berapa ribu kali saudara sudah mendengar firman Tuhan, tetapi pertanyaannya berapa yang sudah engkau lakukan. Ya. Melakukan firman Tuhan dengan benar, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dalam arti kita terus hidup di dalam kebenaran dan tidak berkompromi dengan dosa, tidak berkompromi dengan dunia ini. Ya. Hari-hari ini dibutuhkan orang percaya yang berani berdiri sendiri di dalam kebenaran, berdiri tegak di dalam kebenaran, tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, tidak menengok ke kanan, tidak menengok ke kiri, ya, tidak ikut arus, tidak berkompromi dengan dosa. Kau hidup di dalam kebenaran, walaupun mungkin seorang diri, ya mungkin seorang diri terlalu ekstrim lah, mungkin hanya sedikit orang yang bisa dan berani melakukan ini. Tapi nasihat firman Tuhan hari ini seperti itu, saudaraku. Ya, renungkan firman Tuhan, bertindaklah hati-hati. Tetaplah hidup di dalam kebenaran. Walaupun untuk itu engkau harus menghadapi bermacam-macam kesulitan. Ya, orang yang hidup di dalam kebenaran memang akan mengalami banyak kesulitan di dalam dunia yang penuh dengan lumpur tadi, lumpur-lumpur dosa. Di dalam dunia penuh dengan ranjau-ranjau. Ya, tetapi sekali lagi kita punya firman Tuhan yang menjadi tempat kita berpijak sehingga kita tidak terjatuh. Ya. Dan tidak hanya itu, saudaraku, kalau engkau bertindak sesuai dengan firman Tuhan, maka engkau akan mengalami janji-janji Allah dalam hidup ini. Janji Allah, janji firman Tuhan di dalam kitab Yosua 1 ini ayat 6-9 hanya akan engkau bisa dapatkan, engkau alami kalau engkau mau melakukan 3 hal ini, saudaraku. Kuat dan teguh, renungkan firman Tuhan siang dan malam, dan bertindak. Ya, kalau tidak ada tindakan, bagaimana kita mengalami janji Allah? Saudara baca Alkitab, saudara baca firman Tuhan, saudara mengerti, yes, saudara mengerti, saudara amini, tetapi saudara tidak lakukan, maka engkau tidak akan mengalami janji itu. Ya, saya sedikit kutip ini dalam kitab Ulangan, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Hampir sama dengan kitab Yosua tadi, saudaraku, ya. Ini dalam kitab Ulangan. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu. Setelah mau baik keadaanmu, mau baik hidupmu, ya, maka lakukanlah semuanya ini. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Maka berdasarkan janji firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Mari kita lakukan 3 hal tadi, saudaraku. Ya, sebagai ringkasan renungan kita hari ini, kalau saudara mau mengalami masa depan yang baik, bahkan keberhasilan, yang pertama, saudaraku, hari ini kuatkan dan teguhkan hatimu. Be strong and good courage. Ya, jadilah orang yang punya pikiran-pikiran yang positif. Jadilah orang yang punya determine, satu tekad, dan tidak goyah oleh apapun, saudaraku. Ya. Jadilah orang yang bisa melihat kesempatan di dalam segala kesulitan. Jangan melihat kesulitan di dalam setiap kesempatan.
Dan yang kedua, saudaraku, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Itu yang akan membuat saudara menjadi orang yang bijaksana, wise. Ya. Ulang-ulang saya katakan, dunia terlalu banyak orang yang pandai. Dunia hari ini membutuhkan orang yang wise, orang yang bijaksana. Dan biarlah saudara termasuk salah satunya. Dan yang ketiga, terakhir, bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan ini. Berani melakukan firman Tuhan, walaupun ada resikonya. Walaupun kalau kita melakukan firman Tuhan, kita akan menghadapi kesulitan. Ya, tetapi pegang janji ini. Kita akan mengalami janji-janji Tuhan. Kalau kita berani melakukan firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tidak kompromi dengan dosa. Tuhan kiranya memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberikan kami satu motivasi untuk bagaimana kami menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan, kesulitan, misteri yang kami tidak tahu masa depan kami. Tetapi ada janji firman-Mu pada hari ini. Janji ketika kami melakukannya, maka firman-Mu berkata engkau akan berhasil, engkau akan beruntung. Terima kasih Tuhan. Tolonglah supaya kami hari ini tidak hanya mendengar, tidak hanya mengerti, tapi kami mau bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan sepanjang dalam tahun yang baru ini, Engkau berubah sekali lagi kehidupan kami. Sikap, cara pandang, pikiran kami menjadi sikap yang baik, yang positif, yang optimis, yang punya ketekatan, keberanian. Dan kami mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kami mau lebih dekat dengan Tuhan, closer to God. Dan selanjutnya kami berani melakukan firman Tuhan itu. Tuhan, pimpinlah hidup kami selanjutnya. Terima kasih, berkati setiap orang yang bergabung di dalam acara Closer to God ini. Pada tahun yang baru ini, kami sungguh-sungguh boleh berjalan bersama dengan Tuhan, mengalami kemenangan demi kemenangan. Terpuji nama-Mu Tuhan, demi nama Yesus kami doa. Amin. Saudaraku yang terkasih, saya masih ingin berdoa buat saudara. Ya, jika ada di antara saudara yang mungkin merasa masa depan saudara suram, saudara menghadapi kegentaran dengan masa depan saudara, saudara tidak tahu apa yang terjadi pada tahun ini, atau saudara sekarang sedang mengalami keterpurukan di dalam kehidupan ekonomi saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara. Mari kita berdoa, saudaraku. Ya, ini menjadi langkah awal. Saya doakan saudara, tetapi saya harap sekali lagi saudara lakukan perenungan firman Tuhan hari ini. Tidak cukup hanya berdoa saja tentunya. Ya, kita berdoa dan kita melakukannya. Maka saudara dan saya akan mempunyai kehidupan yang baik. Ya. Dan kiranya saudara di tempat saudara berdoa masing-masing. Saya akan berdoa buat saudara. Juga tentunya bagi saudara kami yang mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh, kita berdoa bersama-sama sekarang. Minta belas kasihan Tuhan. Tuhan akan tolong. Mari kita sama-sama satukan hati berdoa. Tuhan terima kasih sekali lagi. Di dalam Engkau kami selalu ada harapan. Ketika kami menghadapi jalan buntu, kami yakin Engkau dapat membuat jalan yang baru. Tuhan izinkan sekarang hamba-Mu di tempat ini berdoa bersama saudara-saudara kami dimanapun mereka berada yang bergabung di dalam acara Closer to God ini. Berdoa jika ada di antara mereka yang sedang menghadapi masalah dalam kehidupan ekonomi mereka. Berdoa jika ada di antara saudara-saudara kami yang sedang berjuang, bergulat di dalam pekerjaan, bisnis, yang menghadapi tantangan, kesulitan di dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan, Engkau kiranya pada saat ini mendengar doa kami. Karena kami yakin di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Firman-Mu adalah jawaban daripada setiap persoalan kami. Tuhan, berikanlah jalan keluar yang terbaik bagi setiap saudara ini. Berkati mereka yang di dalam kebutuhan. Berkati mereka yang mempunyai ketakutan, kegentaran hari ini akan masa depan. Kiranya janji firman-Mu ini terjadi dalam kehidupan setiap orang yang mengalami kegentaran itu. Firman Tuhan hari ini adalah janji yang dapat kami alami.
Kami yakin itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang di dalam kegentaran, dalam ketakutan. Mulai hari ini Engkau rubah Tuhan. Engkau akan memberikan damai sejahtera-Mu. Dan berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang mungkin dalam menghadapi kelemahan tubuh, sakit penyakit apapun itu Tuhan. Termasuk COVID-19. Ataupun juga wabah demam berdarah yang sekarang juga sudah mulai muncul. Tuhan, tolonglah mereka Tuhan. Pakailah proses medis yang sedang mereka lakukan. Tuhan campur tangan, Tuhan memberikan jamahan dan kesembuhan, pemulihan. Sehingga saudara-saudara kami sehat kembali. Dan boleh melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Kami yakin Tuhan dengar doa kami. Tuhan, apapun persoalan kami manusia, bersama dengan Engkau, kami yakin kami bisa melewatinya dengan baik. Dengar seluruh doa kami Tuhan. Dengan iman kami doa demi nama Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Baik saudaraku, kita akan menutup acara ini sekali lagi dengan puji-pujian sesuai tema kita hari ini. Ya, kalau saudara mungkin merupakan lagu yang baru buat saudara, mari kita belajar bersama-sama. Be strong and take courage. Silakan saudara Kathy dan Jessica untuk memimpin kita. Be strong and take courage. Do not fear or be dismayed. For the Lord will go before you, and His light will show the way. Be strong and take courage. Do not fear or be dismayed. For the one who lives within you will be strong in you today. Why don't you give Him all of your fears? Why don't you let Him wipe all of your tears? He knows He's been through pain before, and He knows all that you've been looking for. Be strong and take courage. Do not fear or be dismayed. For the Lord will go before you, and His light will show the way. Be strong and take courage. Do not fear or be dismayed. For the one who lives within you will be strong in you today.
be strong and take courage. Kiranya tahun ini saudara menjadi orang yang kuat, teguh, dan tentunya menjadi orang yang berhasil sesuai dengan janji firman Tuhan. Mari saudaraku, kita akan akhiri acara kita hari ini. Sekarang bukalah hatimu, tandahkan tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan ini. Kiranya berkat kasih dari Allah Bapa yang limpah-limpah, damai sejahtera dan anugerah Tuhan Yesus Kristus yang melampaui situasi dan pergumulanmu saat ini, penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, kekuatan dari Allah Roh Kudus dilimpahkan kepadamu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, jika saudara perlu dukungan doa kami, ya, saudara punya beban, pergumulan yang berat, dan saudara perlu untuk kami dukung, silakan saudara menghubungi nomor WA yang tertera di bawah ini. Kami punya tim doa yang akan mendoakan masalah daripada saudara. Dengan satu keyakinan, Tuhan adalah Tuhan yang mendengar doa. Amin. Bye-bye saudaraku, sampai jumpa pada acara selanjutnya. Tuhan berkati.